kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka dari Amsal 18 ayat 21. Mari buka Amsal 18 ayat 21, saudaraku ya. Amsal 18 ayat 21 sudah bisa ditayangkan belum? Cek. Bisa diturun efek. Ya, bahasa Inggris. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sebuah yang tidak mengenal Tuhan. Kantor kita akan ketemu dengan atmosfer di kantor, kata-katanya bukan kata-kata yang membangun. Dan kita ada di sebuah atmosfer yang membuat kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Makanya penting sekali saudara, kita adalah orang-orang yang bisa membawa atmosfer sorga. Dimana dimanapun kita, karena itu penting, karena itu menentukan
Nah, kadang-kadang orang tua ini dalam tidak sadarannya keluar semuanya. Bisa tiba-tiba marah-marah, bisa tiba-tiba curiga sama menantunya, sama anaknya. Ya, ada kejadiannya saudara ya di keluarga kami, saudara. Dia nuduh menantunya mau bunuh dia dan mau ngambil uangku, hartaku. Loh, kami nanya, mau ngapain kayak gitu loh. Ya. Bahkan yang jaga dia kalau dia sakit dan sebagainya menantunya loh. Tapi kok bisa keluar? Alam bawah sadar. Makanya saudaraku ya, saudara ini kita ini kalau kita sering dengar sesuatu yang nggak baik, saudaraku, telingamu respon, tubuh, alam sadarmu ngerespon, dan itu masuk. Misalnya lihat televisi rasanya nggak membuat iman untuk matikan. Lebih baik apa? Mendengarkan firman Tuhan yang membangun imanmu. Percayalah seperti ini, ketika kita sering mendengarkan firman Tuhan, kata-kata yang membangun kita, kata-kata yang membangkitkan hidup kita, percayalah ini tubuh bereaksi. Buat saya ini ada 3 tanaman. Satu selalu setiap hari dikatakan tentang cinta, aku mencintai kamu, aku mencintai kamu. Terus yang satunya, aku menolak kamu, ya. Terus yang ketiganya, aku membenci kamu. Bisa? Oh ya, bisa dimatikan? Matikan kayaknya. Ini kelihatan kan? I love you, I ignore. Terus yang satu, I hate you. Ini 3 jenis tanaman. Dimulai dari 6 Maret 2014. Nah, saudara lihat reaksinya. Ini gak ada suara, kalau saya pakai suara. Saudara bisa lihat perbedaannya. Satu tumbuh subur sekali, berbunga dengan baik. Ya, bisa dihidupkan lampunya. Saya nggak ngeliat wajah. Saudara bisa lihat? Apa katanya? Potong, betul? Ya kita cuma praktek sedikit lah saudaraku ya. Buahnya banyak saudaraku ya. Sampai mau apa rebah nggak rebah-rebah ya, nanti kita omongin lagi. Nggak boleh rebah. Berdiri tegak ya. Oke, mari kita buka lagi sekali lagi. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Ayo, cepat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi saudaraku, betapa berkuasanya kata-kata kita. Makanya saudaraku ya, jangan sekali-sekali kau menyumpahi hidupmu atau menyumpahi hidup orang lain.
Pergunakanlah mulutmu untuk sesuatu mengubahkan yang tidak baik jadi baik. Amin. Kita ini harus belajar, saudaraku ya. Saya seringkali memperkatakan diri saya saat tubuh saya ini lagi nggak enak, saudaraku ya, lagi sakit dan lain sebagainya. Saya sering ngomongin tubuh saya, saudaraku ya. Saya akan bilang kepada, misalnya saya lagi sakit kepala, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, hey, semua kamu sakit apapun ya di kepala saya yang bikin saya pusing dan lain sebagainya, pergi. Saya akan bilang, dalam nama Tuhan Yesus semua organ di tubuh saya normal. Ya. Tekanan darah tinggi saya bilang normal, turun. Ya, kalau saya ini kadang-kadang saudaraku merasa mulai tinggi hati dan lain sebagainya, saya selalu lihat, kadang-kadang suka lihat cermin, saudaraku. Saya akan tunjuk diri saya, Riki, kamu itu cuma hamba. Kamu gak boleh sombong. Kamu harus punya kerendahan hati. Saya akan memperkatakan diri saya seperti itu. Usahamu itu berhasil, amin. Betul, ngelatih hidupnya, saudaraku ya. Dia pernah beli mobil, saudaraku ya. Beli mobil itu, mobil ini udah mati, udah rusak. Dia beli sekitar 75 juta, ya. Dan untuk memperbaiki mobil yang mati ini, saudaraku ya, butuh sekitar 30-an juta lah untuk hidup, saudaraku ya. Jadi kata montir, saudaraku, bapak ini beli rugi. Kalau misalnya 75 juta, harusnya nih harga kalau dia mati setengahnya, Pak. Karena perbaikinya aja udah mahal. Dan mobil jenis ini nggak mungkin, ya. Kalau diperbaiki otomatis harganya 75, 30, 100-an lebih. Nggak ada orang yang mau beli, Pak. Dia coba bilang, oh gitu ya. Gini aja kata dia, kita buktikan, ya, saya nggak akan rugi. Jadi hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan tolong ya aku nggak mau rugi, aku mau berhasil dan aku mau jual mobil ini. Kondisinya lagi mati kayak gitu lah ya, saudara. Kalau aku hari ini beli 75 juta, aku mau jual 90 juta. Ya, nggak tahu caranya gini, dan nggak tahu orang itu cuma bilang, ya, saudaraku. Nah ini terjual, saudaraku ya. Dia datangin montir yang memprediksi itu nggak mungkin, saudaraku. Dia bilang, Pak lihat Pak. Dia cuma heran, geleng-geleng kepala. Kok bisa Pak ya? Nggak tahu, kata dia. Orang itu juga mau beli. Untung berapa? 15 juta. Karena kenapa? Dia memperkatakan imannya. Ayo saudaraku ya, kita praktek untuk ini, saudara. Karena kalau tidak, saudaraku ya, kita akan melihat banyak hal yang tidak baik bisa terjadi dalam hidupnya, ya. Mulailah memperkatakan keselamatan buat keluargamu, amin. Mulailah memperkatakan damai sejahtera. Mulailah memperkatakan sesuatu yang baik untuk studi yang sedang kau tempuh, ya. Saya dulu sering, saudaraku, waktu saya kuliah, dari SMA sampai saya kuliah, saudaraku, saya ini ya bodoh enggak, saudaraku ya, pintar, terlalu pintar juga enggak, saudaraku ya, dulunya, saudaraku ya. Tapi saya selalu berkata kepada diri saya, saudaraku, kalau saya kuliah, saudaraku ya, mau ujian dan lain sebagainya, saya akan tumpang tangan di kepala saya, saudaraku. Saya akan bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Riki, Drak, Mesak, Abednego 10 kali lipat lebih cerdas. Masa Riki enggak? Ya, saya kan doain diri saya, saudara. Enggak tahu, ketika ujian, saudaraku ya, saya tuh bisa ingat pelajaran yang sudah diajarin lama. Saya enggak ada belajar, saudara. Tiba-tiba diingatin, oh ini. Enggak tahu, saudara. Kalau saya ngomong di depan teman-teman saya, saudara, mereka hormat, mereka segan, saya bingung. Karena apa? Saya memperkatakan itu buat hidup saya. Amin. Ayo saudara, kita belajar. Makanya kenapa kita penting deklarasi, saudara. Kita ini harus mendeklarasikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, amin.
Makanya kita harus mendeklarasikan semua yang Tuhan bicara dalam hidupmu. Makanya kalau kita dalam pelayanan, ayo deklarasi, itu penting saudara ya. Deklarasi imanmu, ketika kata-kata itu keluar atmosfer di sekelilingmu menangkap itu semuanya. Dan engkau sedang mengubah atmosfer di sekelilingmu dengan sesuatu yang ilahi. Amin. Ya. Jadi penting saudaraku ya. Dan kita ini percayalah seperti ini saudara. Kalau kita sering memperkatakan sesuatu yang baik di sekeliling itu tanpa sadar saudaraku ya. Saya cerita di awal tadi ya. Mau dia perhatikan, mau dia menyimak ataupun tidak saudaraku ya. Percayalah ketika engkau sering memperkatakan sesuatu yang baik saudara, dia akan menanggapimu. Saya pernah lihat, saya belum nggak siapin videonya saudaraku ya. Saudara kalau pernah ya, ada seorang ahli psikologi anak saudaraku ya. Waktu itu dia bilang gini, gimana sih caranya kita menghadapi bullying atau orang yang suka ngolok-ngolok kita, yang membuli kita ya. Jadi dia contohin, dia panggil satu anak. Ya, ketika dia panggil satu orang anak, dia bilang kepada anak ini, kamu coba bully saya. Ya. Jadi anak itu bully dia saudaraku ya. Mulai dari kata-kata yang kasar, yang kotor saudaraku. Tapi orang ini membalas dengan terus balas-balasan saudaraku. Oke, saya menyerah kata dia saudaraku. Dan sekali lagi dia bilang, saya akan hadapi dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi orang ini yang bully saudara, ayo lakukan seperti yang kamu lakukan tadi. Dia bilang ya kamu bodoh. Orang ini nggak jawab seperti yang sama. Ya. Dia cuma jawab gitu, oh iya mungkin saya memang kurang belajar. Saya akan berusaha belajar. Orang ini diam saudaraku dengan reaksi itu. Terus dia bilang lagi, kamu ini bla 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 kayak gini. Dia bilang, ya akhirnya yang keluar dari kata-katanya, wah kamu itu luar biasa. Oh thank you kata dia saudaraku. Awalnya bully. Terus dia bilang, wah kamu itu cantik. Terima kasih katanya saudara. Bukan bully lagi yang keluar. Coba saudara, saya lihat itu saudaraku ya. Wow luar biasa sebuah kata-kata. Dari yang nyerang saudaraku ya. Kalau kita balas dia makin semangat saudaraku ya. Tapi ketika balasannya adalah sesuatu yang baik, orang ini bereaksi saudara. Sampai ujungnya dia gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ketika dia ngomong saudaraku dibalas dengan sesuatu yang baik. Dia ngomong sesuatu yang kotor dibalas dengan sesuatu yang baik. Sampai dia berhenti dan gak bisa ngomong apa-apa. Paham saudaraku ya? Kita harus mengubah itu dalam hidup kita. Ya. Makanya perkataan kita itu harus saudara keluar sesuatu yang ilahi yang mengubah. Apa sih yang perlu saudara ubah? Apa saudara? Keuanganmu? Ayo perkatakan. Saya pernah ceritakan sama saudara. Dulu di gerejanya Pak Petrus Agung, mereka buka panti asuhan. Panti asuhan ini nggak disupport oleh gereja, mereka diajarkan berdiri sendiri. Ya memang saudaraku ya, tetap kebutuhan ya. Saya dengarnya betul-betul luar biasa. Ya. Suatu hari mereka bilang mereka membutuhkan susu, saudara. Ya, akhirnya Ya, orang tua asuh itu dia bilang begini, anak-anak kita butuh susu. Ayo kita sama-sama doa, kita panggil susu, saudara. Ya. Terus diajak anak-anaknya ini, caranya mari datanglah, syalalala, susu, mari datanglah, syalalala. Ya, akhirnya nggak butuh lama, saudara, susu datang. Orang ngantarin ya, buat kebutuhan panti asuhan. Suatu hari anak-anaknya bilang sama Mi, kita ini lama nggak makan daging. Oh iya juga ya kata dia. Ayo anak-anak, dia kumpulin semua anak-anak. Ayo kita doa, kita nyanyi.
Apa yang nyanyi datang ke panti asuhan itu. Anak-anak ini ngomong lagi, Mi, kayaknya kita butuh liburan. Kita lama nggak liburan nih. Oh iya juga. Ayo, kita panggil duit. Biar duit datang. Nyanyi saudaraku, apa? Duit, mari datanglah. Syalala. Nggak butuh lama saudara, tiba-tiba ada orang telepon. Bu, saya mau kasih berkat buat anak-anak panti asuhan. Datang duit, libur. Saudara, perkataan itu yang menciptakan dan mengubahkan. Ya. Mereka nggak pernah cari donatur yang hubung, tolong kok bantu dong. Atau banyak orang punya iman bisik-bisik. Iman bisik-bisik itu apa? Mari dukung dan doakanlah. Ya. Nggak minta sih saudara, tapi dikasih tahu di situ. Doakin ya. Betul? Itu hati-hati. Kita ini harus belajar untuk itu saudara. Ayo ubah semuanya saudara. Saudara butuh rumah, perkatakan, minta dengan Tuhan. Amin. Butuh apa saudara? Saudara punya Tuhan yang ajaib. Kalau masih belum hari ini perkataanmu itu belum kamu kelihatan fisiknya, sampai itu terjadi, perkatakan. Amin. Jangan berhenti. Perkatakan yang baik buat anak-anakmu. Perkataan yang baik buat orang tuamu. Perkatakan semua yang ada di firman Tuhan. Untuk kau perkatakan itu mengubah atmosfer di rumahmu dimanapun engkau berada. Ya. Mari kita sama-sama sekali lagi buka firman Tuhan ini. Kita buka Mazmur 32 ayat 7. Mazmur 32 ayat 7. Apa katanya di sana? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkaulah bersorak-sorak saudaraku ya. Artinya apa saudaraku ya? Untuk kita hari ini saudaraku ya, untuk melihat keluputan daripada Tuhan, saudara harus belajar apa? Untuk kita mengubah atmosfer dalam hidup kita, kita harus apa? Bersorak-sorak. Dan kalau dalam versi bahasa Inggrisnya saudaraku ya, saudara akan menemukan di sana. Ini adalah nyanyian pujian sorak-sorai di hadapan Tuhan. Saudara seringkali kita ini ngalamin hal yang terpuruk, hal yang tidak baik saudaraku ya. Sekali lagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita bereaksi sehingga kita menangisi semua hidup kita dengan sesuatu yang buruk. Harusnya kita ubah, amin. Ubah dengan apa? Pujian. Kita sudah bicara di awal tentang kata-kata. Makanya pujian. Engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan, betul? Bahkan kalau saudara lihat Tuhan itu membuat mereka firman Tuhan yang Tuhan bicara melewati siapa? Daud, dia buat pujian. Karena dia tahu itu kekuatan buat mereka. Karena dia tahu saudaraku ya, kita nih bangsa Israel gak akan kuat kalau kita ini dengar mereka buat pujian saudara. Kesesakan ketika kita ngalamin masalah bersorak-sorai. Itu yang mereka perkatakan. Nah banyak dari anak-anak Tuhan sulit melakukan ini. Saudara kita harus belajar saudara. Karena kalau enggak saudara, kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi akan terus menekan kita.
Makanya saudara harus melepaskan semuanya itu. Nanti kita akan belajar saudaraku ya. Kuasa dari pujian ini. Kata-kata yang kamu mazmurkan di hadapan Tuhan. Saudara, kita ini kadang-kadang ya kalau saudara bisa bahasa roh puji Tuhan lah saudaraku ya. Kalau kita lagi ya kalau yang bisa bahasa roh enak. Yang bahasa roh Tuhan bilang kamu sedang menaikkan kata-kata doa permohonanmu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Nah kalau bahasa roh itu saudaraku dia memperkatakan semua yang kamu memang perlu rohmu butuhkan. Misalnya waktu itu kamu tuh gak tahu mau doa apa ya. Tapi rohmu ini berdoa. Nih contoh-contoh. Saya sering kali saudaraku ya, tiba-tiba Tuhan itu gak tahu, perasaan saya gak nyaman. Tuhan bilang berdoa. Saya bingung doa apa ini. Tapi Tuhan bilang ayo bahasa roh. Saya bahasa, kamu tahu gak kayak gini? Hah seriusan? Jam berapa? Oh ternyata saya disuruh berdoa untuk keluarga saya. Coba kalau saya apa? Kan tahu. Tapi kalau misalnya saudara gak tahu saudaraku ya, doa aja apa yang Tuhan gerakan di hati. Karena itu penting saudaraku. Kamu berkata-kata itu sebuah kata-kata yang mengubah atmosfer. Ya. Makanya setiap orang itu saudaraku ya, itu ditimpali katanya tadi saudaraku ya, dengan semua apa yang dia perbuat. Jadi kalau misalnya kita ini melakukan bagian kita dengan kata-kata, dengan perbuatan kita, itu dasarnya Tuhan bela kita. Amin. Makanya ya, kalau saudara lihat kenapa sih kita harus deklarasi, kenapa sih kita harus doa, kenapa sih kita harus doa keliling dan lain sebagainya saudara. Kenapa? Karena itu dasar buat Tuhan bela kita, tolong kita. Jadi saudaraku jangan anggap remeh ini semuanya. Ketika saudara muji Tuhan juga jangan pernah anggap remeh. Karena kata-kata itu akan membangkitkan imanmu. Akan membuat engkau keluar dari masalah. Saya akan tunjukkan buat saudara. Bisa buka buat saya Mazmur 51 ayat 15. Ada kuasa yang diletakkan dalam lidah bibir manusia. Apa katanya? Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bisa saya mau lihat versi bahasa Inggrisnya. Bisa tunjukkan buat saya. Ini versi King James. Oke, saudara bisa lihat di sana. Tuhan buka yang lain saudaraku ya. Unlock my heart, unlock my lips. Artinya apa saudaraku ya? Kita ini kalau mau melihat sesuatu yang baik, sukacita yang baik saudaraku, saudara harus buka hati saudara. Terus buka mulut saudara, bukan cuma hati. Makanya kita gak bisa nyanyi pakai hati. Karena hatimu, kamu sendiri yang tahu. Tapi ini seluruh sel hidupmu harus dengar itu. Amin. Kalau seluruh selmu dengar saudaraku ya, itu akan mengubah. Itu akan menjadi kekuatan buat engkau saudaraku. Ketika engkau ngalamin pergumulan saudaraku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh mungkin nangis karena bebanmu berat, sehingga kau tahu ada Tuhan yang tolong kau. Ada keajaiban yang bisa suddenly tiba-tiba menghampiri hidup. Amin. Nyembah Tuhan. Mazmur 32 ayat 7. Bisa tunjukkan buat saya. Mazmur 32 ayat 7.
engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Saudara, Tuhan tempat perlindunganku, kata Daud, saudaraku, dia melindungi aku, ya. Engkau menjaga aku, memprotek aku, ya, dari semua masalah, dari semua pergumulan. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami masalah pergumulan, saudara. Dia perkatakan itu di hadapan Tuhan. Nah, makanya saudaraku, kita ini harus terus memperkatakan itu dalam hidup kita ketika kita ngalamin masalah, mengalami pergumulan. Suarakan itu. Adakah disuruh diam dalam hati? Nggak ada. Bahkan dibilang apa? Bersorak. Amin. Makanya saudaraku ya, jarang orang itu, saudaraku, mengadakan ibadah ketika dia ngalamin masalah. Bikin ibadah ketika apa? Apa? Saat sudah selesai masalahnya, ngucap syukur, betul? Pas masalah, harusnya saudaraku ya pas ada masalah dulu, ya enggak? Pesan sama WL, tolong lagunya yang semangat ya. Lagi ngalamin pergumulan nih, kita sorak-sorai di hadapan Tuhan, ya. Amin. Ya. Jadi jangan heran nanti tiba-tiba ada yang ngundang saudaraku ya. Loh, kenapa? Ada apa? Ucap syukur apa? Enggak, lagi ada masalah nih, gitu ya. Yuk kita ibadah, saudaraku ya. Oke, saya akan tunjukkan sekali lagi, saudaraku ya. Kuasa dari pujian, dari penyembahan kita, kata-kata yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saudaraku ya, yang mengubah segala satunya. Buka 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Ini kuasa pujian, saudaraku. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara, kalau saudara tahu dalam versi bahasa Inggrisnya, roh yang jahat itu adalah Moody's Lifted, saudaraku ya. Artinya apa? Sesuatu yang mengubah moodnya. Itu meninggalkan dia katanya. Yang membuat dia seperti kerasukan. Jadi waktu itu saudaraku, percayalah kayak gini. Makanya saudaraku, kita nih ngubah atmosfer kita seperti yang pertama. Tadi kita bilang dengan kata-kata. Nah, Daud mengubah atmosfer di sekelilingnya dengan apa? Kata-katanya, dengan apa? Kecapinya. Makanya kita ini saudaraku, kalau kita ngomongkan Tuhan dalam nama Yesus, enggak apa-apa kalau saudara bisa deklarasi. Tapi lebih ajaibnya lagi, saudara ambil gitar saudara nyanyi, saudara nyembah Tuhan. Itu ngubah mood. Itu ngubah apa yang di dalam kita ini. Dari yang gak semangat tiba-tiba punya gairah. Dari yang gak punya pengharapan tiba-tiba punya pengharapan. Itu yang dibilang, itu yang dilakukan Daud. Makanya saudaraku ya, rajin-rajinlah menyembah Tuhan. Kalau misalnya nih, sorry nih ya, kita ini sering kali di tempat kantor saudaraku ya. Di kantor nih kan orang beda-beda saudaraku ya. Ada yang suka ngomongin orang, ya gibah-gibah lah kata orang ya. Ada yang gak suka sama kita, pahit, benci, saudara, betul gak? Moodnya kan kayak gitu kan. Orang ini beda-beda mood dan lain sebagainya, saudara. Tahu gak cara untuk mengubah semuanya itu? Dengan apa? Nyembah Tuhan. Itu ngubahin semua orang yang di dalam. Makanya saudaraku, kalau tidak ada orang yang nyembah di sana, makanya roh jahatnya apa? Berkuasa. Lo percayakah saudara, roh jahat itu bisa mengendalikan mood orang? Percaya? Daniel nih lagi baik-baik nih ya. Saya omongin aja dia.
Saya omongin sesuatu yang kamu itu putih banget, kebalikannya ya. Terus ngomongin, dia suka bangun tepat waktu. Saya omongin terus kemana-mana dia, ya. Terus lagi, kamu tahu nggak? Tuh si Andi suka ngomongin kamu loh. Oh iya ya, oh ya. Pokoknya semua yang jahat. Itu tuh setan yang bisikin di mana? Telinga. Jadi tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan, saudaraku ya. Tiba-tiba si Daniel apa? Dia lihat muka Andi. Halo, shalom Daniel. Loh? Bisa nggak roh jahat kayak gitu? Kamu saudaraku ya. Ya. Saudara, makanya penting saudaraku kita berdoa buat rumah kita, amin. Sehingga setan yang sering buat mood orang itu berubah-ubah nggak ngenain kita. Jadi kalau ke rumah orang tiba-tiba dari marah, tiba-tiba kok enak ya. Tiba-tiba hati jadi tenang, jadi teduh, saudara. Karena kenapa? Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia nyembah Tuhan. Dan apa katanya tadi? Roh jahatnya undur. Ya. Jadi pujian penyembahan itu penting. Makanya kalau kamu seringkali lihat rumahmu itu ya, bertengkar, orang tua bertengkar, ada roh jahat di sana. Kamu lihat anak ngelawan, ada sesuatu di sana. Satu-satunya cara untuk membuat roh jahat itu undur, ambil kecapimu dan perkatakan yang ilahian dari Tuhan. Amin. Itu penting. Itu ngubahin semuanya. Saya ngajarin ini biar kita ini betul-betul jadi pembawa sebuah kegerakan ilahi dari Tuhan. Amin. Makanya kalau kita ya saudaraku ya, kalau kita mau pelayanan dan sebagainya, apa yang perlu kita lakukan dulu? Kita dolingin, betul? Kita nyembah Tuhan, betul? Tujuannya apa? Agar setiap orang yang datang moodnya berubah. Agar setiap orang yang datang mau kenal Tuhan, cari Tuhan. Itu penting. Nah, saya berdoa saudara paham ini, betapa besarnya kuasa. Tapi kalau bilang Pak Gembala, saya tuh nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa main gitar. Saudaraku jangan kekurangan akal. Saudaraku minta bantuan. Bantuannya apa? Kan banyak tuh lagu pujian di YouTube, ya. Di BHM saudaraku ya, di BNN, BNN, di BMN saudaraku ya, kan ada worship session, betul? Putarin saudara, nyanyi di sana, amin. Lagi itu nyembah, wow, syukur, kamu deklarasi di situ. Pokoknya semua roh yang membuat mood orang rumah ini yang berubah. Loh, harus kayak gitu. Kalau di kantor saudara kayak gitu, saudara. Pas nggak ada orang, saudara, datang pagi-pagi putarin penyembahan. Pokoknya di sini nih tempat bosku nih yang suka menindas aku nih. Pokoknya di dalam nama Tuhan Yesus, roh apapun di tempat ini aku ikat, pergi keluar. Ya. Sampai bos itu masuk, kok berubah ya. Lihat wajah kita, wah shalom. Awalnya ya. Loh, ayo praktek saudaraku ya. Ini penting. Karena saudara di alam roh saudaraku ya, setan itu merajalela. Ya. Rangi untuk mengubah mood yang di sekeliling kita dengan apa? Kata-kata yang menyembah Tuhan. Lanjut. Buka 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22.
Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat dua tawarik. Bisa lanjut 20 sampai 22. Bisa semuanya aja. 22 sampai 22, 20 sampai 22. Ya. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22. Udah? Saya baca di tempat saya ini aja ya. Nggak muncul-muncul. Isinya kayak gini. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, ini kejadian ketika bangsa Israel ini mau diserang, saudaraku ya. Dan apa yang mereka lakukan, mereka keluar di muka orang-orang bersenjata atau orang-orang yang mau perang, saudaraku ya. Dan apa yang mereka lakukan, mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian. Jadi ini seringkali kita ini, saudaraku ya, sudah gak tahu cara, yang ngelilingin kita udah banyak. Kita gak tahu lagi aku harus gimana lagi caranya. Dan semua, saudara gak bisa apa-apa lagi. Apa yang saudara lakukan? Nyembah Tuhan sampai breakthrough itu terjadi. Terobosan itu terjadi dalam hidup saudara. Sehingga Tuhan dalam firman-Nya ini, Tuhan melakukan penghadangan terhadap mereka, Bani Amon dan Moab, sehingga mereka apa katanya? Terpukul kalah. Artinya apa saudara? Kita ini hidup saudaraku. Percayalah, ada waktunya kita sudah gak bisa apa-apa lagi. Kita gak bisa ngandalin manusia, kita gak bisa ngandalin teman-teman kita gak bisa ngandalin harta kita. Apa yang kita lakukan? Berlutut, bernyanyi, menyembah Tuhan. Ketika kau nyembah Tuhan, saudara, Tuhan akan bela dan tolong kau. Tuhan yang akan berperang dengan musuh-musuh kita. Saya seringkali ngalamin itu, saudara. Ketika ada orang yang sudah ya melakukan semua yang gak baik. Dan saya tahu, saudaraku, saya gak bela diri. Yang saya lakukan adalah saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Dan Tuhan buktikan pembelaannya. Saudaraku, seringkali kita kayak gitu kan. Ada orang-orang yang maaf ya, ngutang sama kita. Nagih sulit, betul? Ditanya mungkin kesana kemari macam-macam. Saudara gak usah bela diri, datang ke Tuhan, nyembah Tuhan. Tuhan yang akan buat dia dikalahkan. Tapi gimana caranya? Oh, saya sudah nyembah Tuhan. Sampai terobosan itu terjadi. Sampai breakthrough. Sampai kau terima jaminan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan itu, saudaraku ya, belum apa-apa. Udah kok, aku udah nyembah Tuhan kok. Kok gak terjadi apa-apa? Nyembahnya baru cuma sampai plafon, saudaraku ya. Ngerti gak? Harusnya nyentuh sampai kemana? Sorga. Amin. Jangan pakai ukuranmu untuk datang sama Tuhan. Biar Tuhan bela enggak. Jangan berhenti sampai lihat pembelaannya, amin. Itu yang saudara harus kerjakan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka enggak berhenti nyembah Tuhan sampai mereka lihat Bani Amon sama Bani Moab dikalahkan.
mereka nggak berhenti karena mereka kalah jumlah sudah, saudaraku ya. Dari depan, muka, belakang sudah mengelilingi mereka. Mereka udah nggak ada orang lagi. Senjata udah kalah. Yang ngepung banyak. Dan dipastikan mereka akan binasa. Mereka nyanyi nyembah Tuhan kok. Tuhan sendiri yang bela mereka. Saudara, kita ini punya Tuhan yang ajaib, amin. Seringkali banyak orang yang mau curangi kita, yang mau jahatin kita. Nggak usah didatangin, bilang, siapa yang mau jahatin saya? Nih, ini udah bertobat, ini belum. Kemarin baptisan ini terangkat, yang lain udah semua. Kamu pakai cara itu, saudara, bukan jalan keluar yang akan kamu terima, masalah yang kamu akan terima. Tapi kalau Tuhan yang berperang bagi kamu, Dia akan kalahkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Datang kepada Tuhan, Sang Penolong dan Pembela kita. Jangan berhenti sampai Dia tolong engkau. Jangan berhenti sampai engkau melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Sama seperti kita berdoa buat keluarga kita, jangan berhenti. Aku ini udah serius, aku ini udah sungguh-sungguh. No, saudara. Sampai yang ilahi itu terjadi, baru kamu berhenti. Sama seperti kita yang ikut Tuhan kan. Saya ini punya prinsip, saya ikut Tuhan. Saya akan berhenti ketika saya sudah ada di sorga nanti. Selama saya masih lihat di tempat ini, saya melihat sekeliling saya tetap sama, saya masih di dunia. Ini waktunya untuk saya terus kejar Tuhan, bukan untuk berhenti tengah jalan. Biarpun orang di sekeliling saya sudah nggak mau, ya nggak peduli, karena ini bukan tujuan saya. Tujuan saya bersama-sama dengan Tuhan pencipta saya di kerajaannya. Makanya sampai hari ini saya akan terus kejar Tuhan. Sampai saya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Nanti kalau misalnya, oh Tuhan, udah capek nih, udah lelah nih, berhenti, saudara. Udah, nggak sampai tujuan. Ya, ayo jangan pernah berhenti ketika kau menghadapi pergumulan sampai terobosan terus. Perkatakan terus, amin. Pujian kepada Tuhan. Perkatakan terus sesuatu yang ilahi. Ya. Kalau ada yang orang berutang sama saya, katakan terus. Pokoknya di depannya, saudaraku ya. Dalam nama Yesus biar dia ini bayar utang. Oh dia dengar, biar dia dengar. Gitu. Jangan kayak gitu, saudaraku ya. Saudara, percayalah orang tersebut. Saya kan pernah bilang sama saudara ya, Pak Petrus Agung dulu. Dia ketemu dosen, saudara, dosennya killer, saudara, nggak pernah kasih nilai yang baik. Bahkan kalau lulus itu, saudara, C itu sudah keajaiban. Rata-rata orang yang kuliah sama dia dikasih D, paling parah E. Waktu itu teman-temannya bingung dan mereka sepakat gimana caranya biar kita bisa lulus, kita nyogok. Teman-temannya lakukan itu, tapi Pak Petrus Agung enggak. Dia tanya Tuhan, dia doa sama Tuhan, dan akhirnya dapat hikmat. Dia cuma bilang kayak gini, Tuhan, aku ini enggak mungkin ngelakuin yang sama seperti mereka. Setiap dosen saya itu nilai Petrus Agung nilainya Petrus Agung ini Pak Petrus Agung sendiri yang cerita ya. Betul, saudara, ketika pengumuman teman-temannya yang nyogok, saudara, dipastikan semua dapat nilai nggak lulus semua, saudara. Cuma ada nama Pak Petrus Agung yang lulus dengan nilai A.
Teman-temannya heran, kamu kasih apa? Kami udah kasih ini loh. Kok kamu bisa dapat ini? Pasti kamu kasih sesuatu. Apa? Dia bilang, enggak ada. Nanti ya, dia perkatakan yang ilahi di hadapan Tuhan. Dan terjadi. Malaikat yang ngerjainnya. Benar. Kalau kita dagang, ya ada saingan kita. Saingan kita kan seringkali pakai apa? Pakai kambe, saudaraku ya. Dia tutup toko orang, saudaraku ya. Biar tempat ini yang didatangi, betul? Loh, itu kenyataan. Apalagi sepupu kita di sana, saudaraku ya. Ambil dari mana, di mana, ya. Ada bahasanya kan, penglaris, banyak juga orang Kristen ikut penglaris, saudaraku ya. Saudara, penglaris itu apa? Saudara harus tahu. Kita ini harus tahu, pokoknya toko ini Tuhan buka, semua orang harus datang dan beli bajunya. Kalau dibilang harganya beda, pokoknya beli. Malaikat tolong di depan pintu, kalau ada sesuatu yang jahat dan sebagainya tolong diusir, tolong panggil tuh orang-orang di luar masuk ke toko dan belanja. Katain, ya. Terus kalau ada pelanggan dan lain sebagainya, wah kamu tuh luar biasa, ya. Jangan disumpah-sumpah. Ih, kamu ini bikin rese aja ya. Oh, kamu doain pelanggan kayak gitu, saudaraku ya. Waduh, bahaya nanti. Makanya datang yang rese-rese nanti, saudaraku. Jangan. Pokoknya terima kasih ya sudah beli di tempat kami. Wih, orang dengar itu, saudara. Wih, nanti kita balik lagi di sini ya. Enak sama orangnya. Apalagi dia nanti cerita, wah ya kenapa kamu ya selalu suka cita. Tiba-tiba dia nanti mungkin sharing sama kamu, dia cerita permasalahan, tinggal bilang kamu harus percaya Yesus. Bisa gak? Bisa. Karena sesuatu yang ilahi, saudara-saudara berkata. Yang terakhir, mari 2 Tawarik. Ini salah ya. Ini kejadian ketika Paulus dan Silas masuk penjara. Ini firman Tuhannya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Saudara bisa lihat di sana, saudaraku, waktu Paulus dan Silas berdoa, mereka tuh lagi terpenjara, mereka dibelenggu, dan mereka memuji Tuhan, ya. Dan para orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, dan terjadilah gempa bumi. Artinya apa, saudara? Pujian penyembahan kita itu, saudara, yang akan melepaskan kita dari semua belenggu kita. Amin. Melepaskan kita dari semua ikatan yang membuat kita hari ini terpenjara, terikat, gak bisa bebas. Makanya nyembah itu penting, saudara. Kata-kata yang memperkatakan semua ikatan dalam hidupku, keluargaku terlepas, itu akan membuat engkau lepas dari semua ikatan. Bahkan firman-Nya berkata apa? Semua pintu terbuka. Ketika mereka nyembah Tuhan, dan mungkin mereka sudah gak punya pengharapan lagi. Mereka gak punya orang dalam waktu itu, saudaraku ya. Gak kenal tuh siapa yang nangkap mereka. Ada. Dan waktu itu kalau sudah ditangkap, udah gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada pengadilan kok, gak ada pengacara kok yang bela mereka. Sudah gak ada apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Mereka cuma bisa berserah sama Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menaikkan pujian mereka, bahkan sampai satu penjara itu dengar mereka nyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan buka pintu buat mereka.
ikatan belenggu mereka lepas. Saudara, kita seringkali punya masalah. Kelihatannya pintu ini tertutup, pintu ini tertutup. Itu waktunya untuk kau datang dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Agar apa? Pintunya terbuka. Seringkali di keluarga kita ada ikatan-ikatan. Orang di sekeliling kita punya ikatan. Nyembah Tuhan. Sampai ikatan mereka terlepas. Kenapa harus didengar oleh yang lain? Karena orang yang di sekeliling mereka juga butuh iman. Makanya saudaraku ya, kalau kau nyanyi, jangan setengah tiang. Malu, takut, nanti didengarin. Gak usah takut. Buat saya, saudaraku, saya gak pernah peduli. Kalau Tuhan bilang nyanyi, saya akan nyanyi. Amin. Karena itu penting. Karena kita sedang mengubah atmosfer di sekeliling kita. Amin. Itu yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, terhadap orang lain di sekitarmu, bahkan atmosfer dimanapun engkau berada. Amin. Karena dengan kata-katamu kamu akan menyembah Tuhan. Itu yang akan mengubah mood orang-orang di sekelilingmu. Karena kalau hadirat Tuhan turun, saudara, roh jahat apa? Mundur. Ketika engkau nyembah Tuhan dan kata-katamu itu adalah doa, Tuhan yang akan melawan semua musuh-musuh dan mereka akan dikalahkan. Ketika engkau menyembah Tuhan dengan kata-katamu, maka ikatan orang, ikatan dirimu, ikatan orang-orang di sini akan terlepas. Dan kalau sudah ikatan mereka terlepas, ada pintu-pintu yang sudah ditutup oleh yang si jahat, akan mulai dibukakan Tuhan satu persatu. Amin. Ayo, jangan pernah berhenti dengan kata-kata kita, karena kata-kata kita menentukan hidup dan mati kita, bahkan juga orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan dengan kata-katamu yang keluar dari mulutmu. Amin. Jadi jangan pernah apa? Jangan pernah tutup mulut, buka mulut. Karena perkataanmu itu kunci untuk kau mengalami yang ilahi dari Tuhan. Dancing my soul, my sin. Great thou art, and see my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari puji Tuhan, mari puji dan sembah Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib
hidup kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Ajaib Engkau yang terus bekerja atas keluarga kami, Tuhan. Mari bersorak-sorailah bagi Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan kami memuji kebesaran-Mu. Biar jiwa kami selalu memuji-Mu, Tuhan. Biar roh kami terus menyembah Engkau. Dan biar tubuh kami mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Biar seluruh sel hidup kami meninggikan Raja kami. Tuhan, biar hari ini, biar perkataan bibir lidah kami adalah yang ilahi. Kami mau berhenti dari setiap kata-kata yang kotor, yang najis, yang tidak membangun. Kami bertobat untuk setiap kata-kata kami yang menggugurkan iman banyak orang. Kata-kata kami yang sering kali penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Hari ini kami mau bertobat dan kami mau mencabut di dalam nama Yesus setiap perkataan-perkataan negatif. Hari ini saudara, saya diingatkan Tuhan, mari kalau kau diingatkan Tuhan, kau sering kali memperkatakan yang negatif. Bisa jadi buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, bahkan buat keluargamu atau orang-orang di sekelilingmu. Hari ini kau harus berdoa dengan pribadimu kepada Tuhan. Mari apapun yang Tuhan ingatkan, batalkan dan cabut semua perkataan yang negatif itu. Sehingga semuanya yang bukan daripada Tuhan dibatalkan. Dan mulai hari ini balikkan setiap perkataanmu yang lama. Sekarang pakai. Engkau juga anak muda yang kau sering memperkatakan bahwa engkau tidak punya masa depan. Batalkan semuanya itu. Dan mulai hari ini perkataan aku punya masa depan. Karena aku punya Tuhan yang hidup. Sekarang pakayaralah. Mari berdoa engkau setiap pribadimu. Karena firman Tuhan berkata bibir dan lidah, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kami batalkan semua perkataan yang negatif, semua perkataan yang tidak membangun atas hidup kami, atas keluarga kami, atas suami, atas istri, atas anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami cabut, kami batalkan setiap perkataan negatif yang pernah kami katakan kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang keluarga kami, teman-teman kami. Di dalam nama Yesus kami potong, kami batalkan, kami cabut di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar perkataan kami mulai hari ini adalah perkataan yang baru, yang membangun di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sakayara lama sokoyoroto sekirene kiara lama gira nama sakayara lama kayara lama so. Biar hari ini Kau yang tahirkan bibir lidah kami di dalam nama Yesus. Bibir lidah kami
kami yang dikuduskan, ditahirkan oleh darah anak domba. Biar yang keluar dari bibir lidah kami adalah firman Tuhan. Mari Tuhan tahirkan hati kami, roh, jiwa, dan tubuh. Tahirkan semuanya. Biar kami hidup hanya untuk mempermuliakan Engkau. Dan biar hari ini melalui bibir lidah kami mengubah atmosfer ilahi di sekeliling kami. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk terus memperkatakan kebenaran-Mu, mendeklarasikan iman kami, mendeklarasikan pengharapan kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mendeklarasikan yang baik, yang sungguh amat baik, yang manis, yang ilahi itu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, atas pekerjaan, usaha, pelayanan, studi kami. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi perkataan kematian, kerugian, kegagalan. Semua dibalikkan dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar hari ini kami terima anugerah-Mu, terima jaminan-Mu Tuhan. Mari layakan setiap hidup kami. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah. Biar ini meterai yang menguduskan setiap hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Mari yang bertugas.
kami akan memuhan. Kami percaya akan iman perjanjian yang engkau menang imanmu. Bagaimana perkataan yang keluar dari mulut bibir lidahmu adalah kebenaran dan yang ilahi. Biar hari ini juga sama seperti engkau Tuhan, memperkatakan yang ilahi, memperkatakan firman Tuhan di setiap langkah hidupmu. Seperti itu juga kami anak-anakmu, yang keluar dari mulut kami adalah firman, yang keluar dari mulut kami adalah kebenaran. Dan kami percaya hari ini Tuhan tahirkan bibir lidah kami, hidup kami sepenuhnya. Dan biar kami menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami percaya tubuh dan darah kami tunduk pada tubuh dan darah-Mu. Engkau yang mengambil seluruh sel hidup kami. Engkau yang mengambil alih setiap hati, pikiran, perasaan kami. Biar kami seirama dengan Engkau Tuhan. Dan diberi kekuatan, perlindungan, jaminan di setiap langkah kami. Kami makan minum dengan iman percaya tubuh dan darah perjanjian ini lambang meterai kami milik kepunyaan-Mu. Mari makan minumlah di dalam nama Yesus. Semua termeterai di dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Kita mau berikan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Sebentar kami mau berikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang bicara Tuhan. Buat setiap kami Tuhan. Berapa yang harus kami taburkan Tuhan. Dan biar kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Dan percaya Tuhan bahwa Engkau sumber Tuhan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.
Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Kami kembalikan perpuluhan kami Tuhan, pemimpinan nasar kami Tuhan. Mari Tuhan, biar ini kami bawa di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang di tangan-Mu Tuhan sedikit menjadi banyak Tuhan. Kau yang ucap syukur atasnya Tuhan, dan memberkatinya Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan di tangan-Mu Tuhan. Kau yang memecah-mecahkannya Tuhan, memberi makan 5.000 orang bahkan lebih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sisa 12 keranjang Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah berkekurangan Tuhan, tapi kami mengalami hidup yang berkelimpahan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi menabur Tuhan, biar kami semua Tuhan boleh menuai berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sudah diberkati berkata amin. Aku saksikan pengumuman. Pengumumannya. Puji Tuhan semuanya, ya kita diberkati semua, amin. Ya, mari kita terus kerjakan bagian kita, saudaraku, terus berdoa, ya, untuk apapun yang keadaan kita hari-hari ini sedang kita hadapi, saudaraku, ya, kita terus harus berdoa buat bangsa kita, buat kota kita, saudaraku, biar damai sejahtera Tuhan terus turun, saudaraku, ya. Saudara, seperti yang hari Jumat saya sampaikan buat kita, saudaraku, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk berdiri, ya, buat kota kita dan bangsa kita. Saudara, seperti yang saya sampaikan kemarin, saudaraku bisa lihat di negara-negara lain mereka mencapai 40 derajat Celcius ke atas. Ada yang saudaraku, ya, aspalnya meleleh dan lain sebagainya, saudaraku, ya. Bahkan banyak yang sakit, saudaraku, ya, karena gelombang panas, saudaraku, ya. Tapi Indonesia, saya percaya masih dalam anugerah Tuhan. Kita berdoa, mari terus berdoa, saudaraku, ya. Kemarin, saudaraku, ya, WHO mengumumkan bahwa pandemi di seluruh dunia sudah berakhir dan semuanya bisa kembali normal. Nah, saudaraku, saya percaya ini juga karena ada doa anak-anak Tuhan. Kita harus terus berdoa, saudaraku, ya. Pekerjaan antikris itu, saudaraku, ya, nggak akan pernah berhenti. Mereka akan berusaha terus mendatangkan sesuatu yang jahat, ya. Nah, siapa yang harus berdiri? Kita, anak-anak Tuhan. Kalau saudara nggak berdiri, saudaraku, makanya kita bisa melihat sesuatu yang tidak baik bisa terjadi, ya. Tapi kita percaya kita adalah orang-orang yang terus dalam anugerah Tuhan diluputkan dari semua yang jahat. Asal di mana, saudara? Saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara keluar, di sana bukan tempat yang aman. Ketika Tuhan suruh Nuh untuk buat bahtera, yang selamat apakah orang yang di luar bahtera atau yang di dalam bahtera? Yang di dalam, betul. Tapi untuk yang di dalam harus saudara melangkah masuk ke dalamnya. Kalau hari ini tidak ada seperti zaman Nuh, orang bikin kapal segede apapun, saudara masuk di sana dan saudara aman. Kalau dulu fisik, hari ini itu bukan fisik. Saudara bisa masuk ke sana cuma kalau saudara masuk dengan iman, ya, dan ikuti yang Tuhan mau. Masuk, ya, masuk. Mau hatimu gak beres juga gak masalah, saudaraku, ya, asal di dalam bahtera. Tapi hari ini
Nggak ada yang bisa masuk kalau tidak dengan iman kepada Yesus. Ya, untuk kita luput dari semua yang jahat. Amin. Mari seriuslah sama Tuhan. Mari terus isi hidup kita. Yang ikut som, ayo ikut som dengan baik. Belajarlah sungguh-sungguh. Ya, ambil semua kebenaran Tuhan untuk membangun hidupmu. Ini waktu yang diberikan Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Untuk kita serius. Untuk kita mengisi cawan hidup kita. Jangan lalai, saudara ya. Jangan mikir, wah nanti masih panjang kok, masih panjang, saudara. Saudara, sekali lagi kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Yang pasti kalau Tuhan datang hari ini, pertanyaan saya, kamu siap apa enggak? Kalau saya akan berkata, saya siap Tuhan. Kalau saya, jadi kapanpun Tuhan datang, saya akan berkata, saya siap. Tapi seringkali saya tanya, apakah kamu siap? Enggak siap. Salah siapa? Salah Tuhan? Enggak, karena kamu enggak betul-betul sungguh-sungguh. Ya, saya berdoa kita semuanya hari ini, ayo persiapkan dirimu, kerjakan panggilanmu, terimalah, carilah, kejarlah mahkota kehidupan yang abadi, yaitu dalam Tuhan. Jangan kejar mahkota yang panah. Mahkota yang panah itu kekayaan, kesuksesan dunia ini, semua yang dunia tawarkan, itu yang banyak dikejar orang. Tapi saya berdoa kita di tempat ini adalah orang-orang yang mengejar mahkota kemuliaan, mahkota kekal dalam kerajaan sorga. Makanya kita cari Tuhan lebih lagi. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama.